Makanya para ulama menyebutkan makna dari Rabb itu adalah Dzur-Rububiyah, pemilik rububiyah Allah, pemilik rububiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa bihi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang diberikannya pada kita, di mana sampai detik ini kita masih berkesempatan untuk mengkaji Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, kita kembali mengkaji Al-Mukhtasar Al-Asna fi Asma'illahil Husna, di mana pada pembahasan yang telah lalu, pertemuan yang telah lalu, kita telah menyelesaikan pembahasan penjelasan tentang nama Allah. Kemudian kita pada malam hari kali ini akan mengulas atau mengkaji nama Allah yang kedua, yaitu Ar-Rabbu. Ar-Rabbu, atau biasa kita menyebut dengan Rabbi. Rabbi. Nah, apa makna dari kata atau dari nama Allah itu Rabbi? Karena nama ini banyak sekali terdapat dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Para nabi itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca Al-Quran, lembar demi lembar kita buka mushaf Al-Quranul Karim, kita akan dapati para nabi itu mereka memanggil atau menyeru Allah Ta'ala dalam doa mereka dengan menggunakan Rabbi. Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin, dan seterusnya, menggunakan nama Allah yang Rabbi ini. Nah, apa maknanya dan bagaimana kita beribadah kepada Allah menggunakan nama ini, dan apa saja dalil terkait penetapan nama Rabb ini kepada Allah Ta'ala. Baik, poin yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makna Rabb, maknanya adalah Dzur-Rububiyyati, pemilik rububiyah. Pemilik rububiyah. Rububiyah ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengandung makna yang sangat luas. Mengandung makna yang sangat luas. Rububiyah ini memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya menciptakan, mengatur, memiliki, kemudian menghidupkan, mematikan, memutuskan, memuliakan, menghinakan atau merendahkan, dan memberikan rizki. Dan masih banyak lagi cakupan dari nama Rabbi. Makanya jika kita teliti di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita baca surat demi surat Al-Quranul Karim yang berisi doa-doa para nabi, itu mereka berdoa kepada Allah melalui nama Rabbi. Silahkan dibuka nanti selepas kajian, silahkan cari di bagian surat apa saja biasanya para nabi menggunakan Rabbi.
Karena ini berkaitan dengan rububiyah Allah Jalla wa'ala. Dan rububiyah itu cakupannya sangat luas. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan apa yang ada di alam semesta ini, kemudian Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah pula yang membagi dan menakar rizki setiap makhluk di alam semesta ini. Allah juga yang memutuskan kapan makhluknya hidup, kapan makhluknya mati. Allah pula yang menetapkan kapan seseorang atau makhluknya dimuliakan, ditinggikan, dan kapan direndahkan. Itu semua adalah berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Dan rububiyah ini, nama pemilik rububiyah namanya Rabb. Makanya kita sering menggunakan ya Rabbi, wahai Tuhanku. Jadi tidak hanya memiliki makna penciptaku, tidak hanya memiliki makna penciptaku, tetapi kalau kata Rabb ini itu cakupannya sangat luas sekali. Makanya para ulama menyebutkan makna dari Rabb itu adalah Zur Rububiyah, pemilik rububiyah Allah, pemilik rububiyah. Nah, kemudian para ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau merinci apa saja rububiyah itu, atau contoh-contoh atau makna-makna yang terkandung dari rububiyah. Beliau menyebutkan di sini, di mana penulis mengutipnya di sini, Al-Mun'imu al-mutafaddilu ala ibadihi alladhi rabbal alamina bini'amihi. Dialah Allah yang maha memberikan nikmat serta pemberi karunia serta pemilik karunia tersebut atas seluruh hambanya, di mana dialah yang mentarbiyah, Rabb, mentarbiyah, mengatur, mengurus seluruh alam ini dengan nikmat atau kucuran nikmatnya. Fa'an'ama 'alaihim bil hayati wal ijad. Maka dialah Allah yang memberikan nikmat kepada alam ini dengan karunia berupa kehidupan dan kemunculan. Kita semua ini dihidupkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah, itu merupakan nikmat yang berkaitan dengan rububiyah Allah Ta'ala. Karena Allah lah Ar-Rabb, sehingga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dimunculkan atau dihidupkan di alam ini. Wa anzala 'alaihimul arzaqa min kulli ma taqumu bihi hayatuhum minal khairati wan ni'am. Dialah Allah, dialah Rabb yang menurunkan rizki terkait apa saja yang dapat membuat hambanya atau makhluknya itu menjalani kehidupan dengan nyaman. Maka Allah Jalla wa'ala atau Rabb, nama Allah Rabb di sini, dialah yang memberikan segala fasilitas hidup untuk kita. Bumi untuk dipijak, langit untuk menaungi, udara untuk kita hirup, pasangan untuk kita hidup bersama pasangan, anak sebagai pelipur lara kita dan penghibur kita, dan lain sebagainya. Nikmat demi nikmat, itulah yang menjadi nama Allah Rabb. Makna di balik nama Allah Rabb, dialah yang memberikan karunia demi karunia tersebut. Wa min dzalika ma razaqahum bihi minat ta'ami wasyarabi wal kisa. Di antara makna dari Rabb ini pula, dialah yang memberikan rizki atau nikmat berupa makanan, minuman, dan pakaian. Itu semua karena nama Allah Rabb. Dialah yang memberikan karunia itu semua kepada kita. Wa ma habahum minal masakini wal marakibi wal amwal. Dialah pula yang menyediakan fasilitas hidup berupa kediaman atau rumah, wal marakib, kendaraan, wal amwal, dan juga harta benda. Wa ma wahabahum minal auladi wal azwaj. Dialah pula yang memberikan karunia fasilitas hidup untuk kita berupa anak dan pasangan. Wa ma a'tahum minal uquli wal fuhumi wal albab. Dialah pula yang memberikan kita akal. Itu
adalah buah dari nama Allah Jalla wa Ala Ar-Rabb, di mana Dia memberikan itu semua untuk kita semua. Wa ma atakum minal asma'i wal absar, termasuk pula kata penulis di sini, penglihatan dan pendengaran kita itu merupakan buah dari nama Allah Jalla wa Ala Ar-Rabb. Wa ma ahatahum bihi min tanawwu'il asbab allati fiha manafi'uhum wa masalihuhum bil laili wan nahar. Dan Allah menyiapkan di sekeliling kita hal-hal yang memberikan manfaat untuk diri kita siang dan malam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikapun kalian mencoba menghitung nikmat demi nikmat Allah Tuhan kalian pada diri kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung, tidak akan mampu mengkalkulasikan berapa nikmat Allah yang telah ada pada diri kita, berapa karunia Allah yang telah kita rasakan. Karena itu semua merupakan rububiyah Allah, pemeliharaan Allah untuk setiap hambanya. Makanya penulis di sini menyebutkan rububiyah erat kaitannya dengan tarbiyah. Tarbiyah itu adalah diurus. Kita ini semua sedang diurus oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya nama Allah adalah Rabb. Kita diurus oleh Allah Ta'ala, di mana Allah mengurus kita semua dengan berbagai rupa dan warna nikmat kepada diri kita. Makanya kami nukilkan dari penulis yang lain, di mana di sini tidak ada disebutkan, namun kita sebutkan di sini tentang tarbiyatullah li khalqih. Bagaimana Allah mengurus hamba-hambanya, bagaimana Allah mengurus seluruh makhluk ini, di mana Allah mengurus atau pengurusan Allah kepada makhluk itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah tarbiyatun ammah, pengurusan yang bersifat global atau umum. Hiya khalquhu lil makhluqina wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Tarbiyah secara umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk berupa Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian Allah memberikan rizki bagi makhluk-makhluk tersebut. Dan Allah menunjukkan dan membimbing makhluk-makhluk tersebut untuk mendapatkan atau menemukan apa saja yang menjadi penunjang keberlangsungan hidup mereka di dunia. Maka itu merupakan tarbiyah Allah. Manusia menemukan berbagai penemuan. Umat manusia menemukan berbagai macam penemuan yang semakin menunjang keberlangsungan dan kemudahan hidup kita di dunia. Mobil dan hal-hal yang lain, kendaraan, handphone, dan seterusnya. Itu merupakan pemberian Allah, pemeliharaan Allah kepada makhluknya yang bersifat global atau umum. Huwal murabbi li jami'i ibadihi bitadbiri wa asnafin ni'am. Pada hal ini, dalam hal ini, pemeliharaan Allah kepada seluruh makhluknya berlaku kepada siapa saja, baik itu yang beriman maupun yang tidak. Semuanya merasakan pemeliharaan Allah, di mana Allah memelihara keberlangsungan hidup manusia dengan berbagai macam nikmat yang diberikannya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah tarbiyatun khassah, pemeliharaan yang bersifat khusus. Pemeliharaan yang bersifat khusus, jemaah sekalian. Dan ini hanya dirasakan oleh golongan tertentu dari hamba-hamba Allah. Tidak diberikan kepada semua hamba Allah Jalla wa'ala. Apakah kita termasuk bagian dari hamba Allah yang terpilih untuk merasakan tarbiyah khusus dari Allah Jalla wa'ala? Mari kita simak dahulu penjelasan terkait tarbiyah khusus yang Allah berikan kepada sebagian kecil hambanya. Kata para ulama menyebutkan di sini, tarbiyatuhu li awliyaihi. Allah mengurus hamba-hamba yang dekat dengannya. Hamba-hamba yang dekat dengannya, para wali Allah Jalla wa'ala. Maksud dari wilayah
orang disebut wali? Kapan seorang disebut wali? Sebentar atau sejenak kita mengupas tentang kekeliruan sebagian orang memahami makna wali Allah. Sejenak kita mengupas pengertian dari wali Allah. Apakah wali Allah itu kelompok tertentu atau jenis tertentu dari orang-orang beriman, ataukah semua dari kita termasuk kategori wali Allah? Silahkan. Barangkali di jamaah, di antara jamaah ada yang berusaha untuk mengulang kembali maklumat atau ilmu yang telah didapat sebelumnya. Silahkan. Ahsantum. Jazakumullahu khairan. Wali Allah Jalla wa'ala adalah siapa saja yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang beriman dan bertakwa. Dan wilayah, asal kata dari wali dalam bahasa Arab, asal kata dari wali, wali ini adalah yang dekat atau yang dikasihi oleh Allah. Wilayatullah, wilayah itu berasal dari kata al-qurbu wad-dunu wal-mahabbah. Kedekatan, kecintaan Allah pada orang yang diberikan wilayah. Artinya setiap orang mukmin yang bertakwa ialah wali Allah Jalla wa'ala. Setiap dari jamaah sekalian di sini termasuk wali Allah Jalla wa'ala, dan orang mukmin sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Karena orang mukmin itu bersaudara dan saling mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena makna kata dari wilayah, dari kata wali itu adalah cinta. Jadi wali adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan ini kadarnya antara satu orang dengan orang yang lain, satu mukmin dengan mukmin yang lain, itu berbeda-beda sejauh mana ia melakukan ibadah yang membuat dirinya dekat dengan Allah, membuat dirinya dicintai oleh Allah. Semakin banyak ia melakukan ibadah-ibadah yang berpotensi mengangkat dirinya untuk semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ia melakukan ibadah-ibadah, amal-amal saleh yang membuat dirinya semakin dicintai oleh Allah, maka semakin dekat pula dia mendapatkan kewalian atau derajat wilayah dari Allah Ta'ala yang terbesar. Dan bukan syarat untuk menjadi wali Allah itu seseorang mendapatkan karamah. Mendapatkan karamah, keramat, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air dan seterusnya. Itu bukan syarat untuk menjadi wali. Bahkan karamah yang terbesar dan paling utama, kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, adalah al-istiqamah. Antum bisa istiqamah mengamalkan amal-amal saleh, antum bisa istiqamah konsisten dalam mengerjakan ibadah-ibadah murni untuk Allah Ta'ala, itu merupakan karamah dari Allah, pemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Baik, memang ada sebagian pendapat di kalangan ulama yang menyebutkan bahwasanya seorang wali itu haruslah dia tidak berdosa sama sekali. Ia yang terus beribadah kepada Allah setiap harinya dan tidak tergerogoti hatinya, amalannya dengan perbuatan dosa atau maksiat. Namun ini dikritisi oleh sebagian ulama yang lain. Karena kalau demikian maka itu adalah kategori atau definisi orang yang maksum, orang yang terjaga, tidak melakukan dosa. Sedangkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseberangan dengan pendapat ini, di mana salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, kullu bani adama khata. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu bisa berbuat salah dan banyak berbuat salah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak menjadi syarat untuk menjadi seorang wali Allah itu harus menjadi orang yang betul-betul tidak melakukan satupun kemaksiatan. Nah, ini merupakan anggapan yang akhirnya menjadi tersebar bahwasanya wali itu hanya ini. Padahal tidak.
Siapapun di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, ia menjadi atau mendapatkan kecintaan Allah dan kadarnya itu berbeda-beda. Ada yang kadarnya sedikit, 1%, ada yang kadarnya 5%, ada 10%, ada 90%, sesuai dengan upaya usaha kita masing-masing untuk mempersembahkan kepada Allah amalan yang membuat Allah cinta kepada kita. Karena itulah hakikat dari wali Allah Jalla wa'ala. Baik, orang yang dekat dengan Allah, dan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang dicintai Allah adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan inilah adalah hakikat dari ketakwaan itu sendiri. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah akan memberikan tarbiyah khusus, memberikan pengurusan khusus kepada mereka. Fayurabbihim bi islahi qulubihim wa arwahihim, maka Allah akan mengurus kebaikan hati mereka dan ruh mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka. Maka siapa saja di antara hamba Allah yang Allah kehendaki kebaikan, maka ia akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan hati, kebaikan akhlak, kebaikan ruh mereka, rohani mereka, sebelum mendapatkan kebaikan dan kesehatan jasmani mereka. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufiqi likulli khair, dan hakikatnya adalah Allah memberikan taufik, bimbingan, arahannya untuk mendapatkan setiap kebaikan. Walihada kathura du'auhum lahu bihadzal ismil jalil li'annahum yatlubuna minhu hadhihi tarbiyata al-khassa. Oleh karena itu banyak para nabi atau banyak di kalangan nabi yang berdoa meminta kepada Allah dengan nama Rabb ini karena mereka menginginkan pengurusan khusus dari Allah Ta'ala, pengurusan tarbiyah khusus dari Allah Ta'ala. Baik, ada satu contoh bagaimana Allah mengurus seorang ulama semenjak atau sedari dia kecil. Jadi ada seorang ulama, dan ulama ini ulun yakin pian seberataan jamaah sekalian pernah mendengar atau tidak asing. Bahkan ulun lihat ada kitabnya di sini, mungkin dibacakan setelah sholat mungkin. Nah, ulama ini salah satu biografinya, biografi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pernah mendengar mungkin. Banyak buku-buku beliau dan rata-rata buku-buku beliau ini populer. Allah jaga keberlangsungan buku beliau hingga abad sekarang. Di antaranya Riyadhus Shalihin, kemudian juga syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Jadi kalau orang membaca Sahih Muslim, berusaha mencari penjelasannya, makna dari kata-kata yang sulit dari hadis atau penjelasan maksud dari hadis ini, mereka merujuk kepada penjelasan dari Imam Nawawi, dan masih banyak lagi buku-buku beliau seperti Al-Azkar, zikir-zikir yang berisi himpunan zikir-zikir karya beliau. Nah, di sini para ulama menjelaskan tentang biografi Imam Nawawi ketika beliau masih kecil. Bagaimana penjagaan Allah, pengurusan Allah secara khusus kepada Imam Nawawi ini. Para ulama menjelaskan bahwasanya Al-Imam Nawawi ketika berumur 10 tahun tinggal dan besar di daerah Nawa, Wasibyanu yukrihunahu 'ala al-la'ibi ma'ahum wa huwa yahrubu minhum wa yabki li ikrahihim. Jadi Imam Nawawi dengan umur yang masih belia sekali, di usia 10 tahun, itu teman-teman yang sebayanya, anak-anak kecil itu memaksa Imam Nawawi untuk bermain bersama mereka. Tetapi uniknya tidak seperti kebanyakan anak kecil lainnya. Kalau anak kecil itu dunianya ya dunia main, berlari, main sana sini. Akan tetapi hal yang unik yang ditemukan dari Imam Nawawi ini, sedari kecil ia tidak suka main. Sampai teman-temannya itu maksa dirinya untuk main bersama mereka.
Dan setiap kali dipaksa, ia itu kabur, Pak. Kabur, berusaha menghindar dan kabur. Dan setiap kali dipaksa oleh teman-temannya, Imam Nawawi ini nangis, sampai nangis karena ia tidak suka main bersama mereka. Itu waktu umur usia 10 tahun. Waktu masih 10 tahun. Wa yaqra'ul Qur'ana fi tilkal hal. Dan waktu yang kalau anak-anak seumurannya menghabiskannya untuk bermain, Imam Nawawi justru menghabiskan untuk membaca Al-Quran. Anak 10 tahun. Fawaqa'a fi qalbi mahabbatuh. Kemudian orang yang melihat ini, atau bernama Syekh Yasin Al-Muraqishi, namanya yang menceritakan ini, dia melihat ketika itu Imam Nawawi ini masih kecil. Al-Muraqishi ini, Yasin ini, Syekh Yasin ini, ia melihat waktu itu Imam Nawawi 10 tahun, dan ia sendiri menceritakan kejadian ini dalam biografi tentang Imam Nawawi. Fawaqa'a fi qalbi mahabbati. Jadi ulama yang melihat ini, kejadian unik ini, kemudian muncul atau tumbuh di hati beliau ini kecintaan kepada anak kecil ini. Jarang-jarang ada anak yang harusnya dunianya itu main, belum mikirkan apa-apa. Anak ini kok beda sendiri dari kebanyakan anak-anak. Kemudian ia mengatakan fawaqa'a fi qalbi mahabbatuh. Kemudian tumbuh kecintaan pada diriku, pada hatiku terhadap anak ini. Wa kana qad ja'alahu abuhu fi dukkan. Dan bapaknya, bapak Imam Nawawi ini menugaskan sang anaknya untuk menjaga di toko. Faja'ala la yashtaghilu bil bai'i wasyira'a 'anil Qur'an. Namun lagi-lagi diperhatikan sama Syekh Yasin ini, kejadian unik lagi. Bapaknya menugaskan anaknya Imam Nawawi ini untuk jaga toko. Tapi diperhatikan sama yang menulis biografi ini, Imam Nawawi justru tidak jual beli, tidak sibuk transaksi, diam aja dan justru baca Quran. Lagi-lagi baca Quran. Fa'ataitu mu'allimahu fa'awsaitu bihi. Kemudian aku terus perhatikan kemana setelah jaga toko, ia datang ke gurunya, ya mungkin TPA atau guru ngajinya. Kemudian aku datangi kepada gurunya, aku datangi guru dari Imam Nawawi. Wa qultu lahu, kemudian aku mengatakan kepadanya, innahu yurja ayyakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum. Aku berpesan kepada gurunya. Jadi yang menceritakan ini bukan berasal dari kota Nawa, bukan dari daerah situ. Dia hanya mampir, kemudian melihat ada sekelompok anak-anak memaksa ada satu orang anak, dan anak ini menangis, enggan, tidak mau, coba kabur untuk tidak bermain bersama mereka. Kemudian dilihat lagi, kemudian tiba waktu ia jaga toko, dan lagi-lagi tokonya nggak dijaga, tapi malah sibuk baca Quran. Setelah itu ia datang ke gurunya untuk setoran atau membaca Al-Quran, dan orang ini berpesan kepada guru dari Imam Nawawi. Kemudian ia mengatakan innahu yurja ayyakuna a'lama ahla zamanihi. Perhatikan anak ini. Aku berharap atau aku memprediksikan anak ini akan menjadi seorang tokoh besar, seorang alim besar di zamannya. Dan anak ini kalau besar berpotensi untuk menjadi orang yang paling zuhud. Jadi ia melihat ada tanda-tanda, dilihat dari pola atau kebiasaan anak ini. Maka beliau berharap kepada gurunya, pendidiknya, agar betul-betul memperhatikan bagaimana anak ini nantinya. Kalau diasuh dengan benar, maka ia akan menjadi seorang alim yang besar. Ini pesan dari Yasin Al-Muraqishi. Wa yantafi'un nasu bihi, dan orang-orang akan dapat merasakan manfaat besar darinya. Fa dzakara dzalika liwalidihi fa harisa 'alaihi fi talabil ilmi. Kemudian guru ini menyampaikan pesanku kepada
bapak dari Imam Nawawi. Dan akhirnya bapaknya pun paham dan sadar bahwa anaknya ini kecenderungannya kepada ilmu agama. Disuruh untuk jaga toko, nggak ada minat untuk jadi usahawan atau niagawan, tetapi justru baca Quran. Akhirnya sama bapaknya diarahkan untuk belajar ilmu agama. Benar-benar disupport. Hatta asbaha dzalikal alimul ladzi intafa'an nasu bi'ulumihi wa ta'lifihi. Sampai kemudian waktu berlalu, anak tadi yang umur 10 tahun tadi, sekian tahun berlalu, ia menjadi seorang pemuda, seorang yang alim, yang orang-orang banyak merasakan manfaat dari ilmunya dan karya tulisnya serta kitabnya. Salah satu yang terkenal adalah Riyadus Shalihin, kumpulan hadis-hadis yang beliau kumpulkan. Riyadus Shalihin. Ulun yakin di antara kita yang ada di masjid ini sudah pernah mendengar nama, minimal nama Riyadus Shalihin dan nama penulisnya. Walaupun belum menyimak seluruh hadis-hadis dalam kitab Riyadus Shalihin. Yuqra'u fi 'ammatil masajid, yang saat ini banyak dibaca di masjid-masjid, dan ini merupakan fadlullahi yu'tihi mayyasha, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan, fa idza ahabballahu batina 'abdihi, ketika Allah sudah mencintai batinnya seorang hamba, zaharat alaihi mawahibul fattahi, maka akan nampak karunia demi karunia dari Allah kepada hamba tersebut. Wa idza safat niyatu muslihin, dan apabila niat tulus itu datang dari guru untuk orang yang telah dibimbing oleh Allah Ta'ala, malal ibadu alaihi bil arwahi, maka hamba-hamba atau orang-orang akan mendekat kepada orang tersebut. Artinya di situ ada peran dari taufik Allah dan peran dari guru yang betul-betul tulus untuk mendidik. Nah, ini yang mungkin sulit atau tidak mudah kita temukan di zaman kita saat ini, guru yang betul-betul tulus untuk mendidik anak-anak kita. Semoga anak-anak kita semua ini mendapatkan guru-guru yang betul-betul tulus untuk mendidik anak-anak kita. Baik, itu terkait tarbiyah khusus yang Allah berikan kepada sebagian hambanya, di antaranya bagaimana Allah memberikan pengurusan khusus kepada Imam Nawawi. Sedari kecil beliau diarahkan dan dibimbing untuk hatinya cinta atau condong kepada Al-Quran, walaupun beliau baru berumur 10 tahun. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait bagaimana Allah memberikan tarbiyah, atau nama dari Rabb itu sendiri. Allah memberikan tarbiyah, pengurusan kepada hamba-hambanya, baik itu kepada akal-akal kita, bagaimana Allah mengarahkan kita agar memiliki akal-akal yang sehat, di mana Allah berfirman, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Artinya di situ Allah mengarahkan kita kepada sesuatu yang membuat akal kita semakin berkembang. Kemudian Allah juga mengurus roh-roh kita dengan keimanan dan keyakinan, di mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, Allah akan semakin menambah petunjuk tersebut, wa atahum taqwahum, dan akan memudahkan mereka untuk meraih ketakwaan, derajat ketakwaan. Jadi kalau sudah ada hidayah, petunjuk itu jangan disia-siakan. Kalau antum mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu ada dua, ada hidayatud dilalah wal irsyad, ada hidayatud taufiq wal ilham. Ketika kita misal membuka HP kita, entah itu di media sosial atau di grup WhatsApp misalkan, tiba-tiba mata kita terhenti pada ada orang atau teman yang share tentang faidah tentang terkait ilmu agama. Nah, itu merupakan petunjuk hidayah yang pertama. Kalau kita
paksa diri kita, latih, usahakan diri kita untuk membaca atau mendengarkan video atau menyimak, atau ketika kita melihat ada kajian di masjid kemudian kita paksa diri kita untuk melangkahkan kaki, maka itu adalah usaha atau upaya yang kita berikan atau tunjukkan kepada Allah untuk menyambut hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik. Maka ketika ada hidayah berupa petunjuk, jangan dilewatkan begitu saja. Tangkap hidayah tersebut, karena di baliknya bisa saja Allah menurunkan hidayah taufik, dan ketika Allah menurunkan hidayah taufik, maka kemudahan demi kemudahan akan kita rasakan dalam menjalankan status kita sebagai hamba Allah. Akan mudah kita beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Baik, Allah pula mengurus hamba-hambanya terkait muamalah mereka, hubungan mereka dengan sesama, di mana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, mereka berjalan di muka bumi ini hauna, tidak sombong, tidak pongah, dengan penuh kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka diejek, diolok, diprovokasi oleh orang-orang jahil, apa yang mereka lakukan? Balas enggak. Qalu salama. Assalamualaikum, jalan. Nah, ini bagaimana Allah mengarahkan hamba-hambanya terkait bagaimana berkomunikasi atau berhubungan dengan sesama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Termasuk juga bagaimana Allah mengarahkan dan mengurus hamba-hambanya terkait bagaimana adab untuk meminta izin, bagaimana Allah mengurus hamba-hambanya dengan memperingatkan mereka dari khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan, dan seterusnya. Ini semua merupakan rububiyah yang ada pada nama Rabb, yang ada pada nama Rabb. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua dari kitab yang kita bahas ini adalah potret atau pengaruh dari nama ini di sekeliling kita. Maka itu semua akan terjawab dengan pertanyaan yang sederhana. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Siapakah yang memberikan rizki? Siapakah yang mengatur, dan siapakah yang menghidupkan, dan siapakah yang mematikan, dan siapakah yang menjaga, siapakah yang memelihara? Maka itu semua akan terjawab dengan kalimat huwallahu ar-rabbu. Dialah Allah, Rabb kita semua, Rabbul Alamin. Baik. Kemudian poin yang ketiga jemaah sekalian adalah tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui atau dengan nama Rabb ini. Atau apa buah kita beriman kepada nama Allah ini, nama Rabb ini. Maka itu semua dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan menghadirkan pada hatinya nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, dan banyak bersyukur kepada Allah, pemberi karunia dan penyandang rububiyah itu semua. Setelah kita mengetahui rububiyah itu cakupannya luas, yang memelihara kita, yang mengatur urusan kita, yang memberikan rezeki kita, yang memberikan kesempatan kita hidup, merasakan berbagai nikmat-nikmat, maka kita hadirkan rububiyah itu pada diri kita, dan kita tunaikan dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah terkait rububiyah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi jika ada rububiyah khusus pada diri kita semua, maka lebih banyak lagi kita merasakan atau menunaikan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Wa takunu bi isti'mali kulli ni'matin min ni'amihi subhanahu fima yurdihi wa yuqarribul 'abda ilaihi. Dan dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah, dan dalam hal-hal yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah
Ta'ala. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama Rabb ini, atau apa buah yang dapat kita petik dari beriman kepada nama Rabb ini. Baik, tadi yang pertama adalah dengan menghadirkan bahwasanya apa saja nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, itu semua berasal dari Allah Ta'ala, karena dialah Rabb semesta alam, Rabbul Alamin. Di antara makna Rabb tersebut adalah dia yang menghidupkan kita, mengatur urusan kita, memberikan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita, memberikan akal yang sehat, kesehatan jasmani, kemudian mengarahkan kepada kebaikan rohani kita, keimanan kita, hati kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui itu semua dan kita menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak akan tegak kecuali dengan rububiyah Allah. Hidup kita tidak akan nyaman kalau kita tidak mengenal Allah sebagai Rabb kita. Dan hidup kita ini, urusan kita ini tidak akan lurus, tidak akan mudah kita jalani kalau kita tidak menyadari, tidak menghadirkan di benak kita bahwasanya itu semua merupakan kebaikan dan karunia Allah kepada diri kita. Kalau Allah tidak memberikan rububiyah secara umum untuk kita semua, maka rizki pun tidak mampu kita pegang walaupun di depan mata kita, di depan atau di hadapan kita. Itu semua murni karena Allah memberikan pertolongan. Itu semua murni karena Allah memberikan karunia dan pemberian serta anugerah yang tidak terbatas dan tidak mampu dihitung oleh setiap dari kita. Maka hendaknya kita banyak-banyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat tersebut. Makanya dari sinilah ada korelasi hubungan antara mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya akan mengantarkan seorang hamba kepada mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam ibadah. Semakin seorang hamba mengenal lebih dalam rububiyah Allah, maka ia akan semakin terdorong untuk semakin mengesahkan dan memurnikan ibadah-ibadah ini untuk Allah, karena dia sadari semua yang ia nikmati saat ini di dunia ini itu berasal dari Allah. Makanya itu yang dinamakan oleh para ulama bahwasanya tauhid rububiyah akan mendorong seseorang untuk mengerjakan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah itu mencakup atau meliputi di dalamnya tauhid rububiyah. Jadi kalau orang mempelajari tauhid rububiyah, ia akan terdorong dan semakin termotivasi untuk melakukan tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah yang dilakukannya. Baik, itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, dan ini yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah terkait dalil-dalil di mana kita menetapkan nama Rabb ini sebagai bagian dari Asmaullahi Al-Husna. Apa saja dalilnya? Ada banyak sekali dalil. Di antaranya adalah dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua yang sering kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Dan makna Rabb ini berasal dari kata rububiyah, dan rububiyah tadi telah kita sebutkan ada dua jenisnya. Ada jenis rububiyah yang global atau universal, ada yang khusus diberikan kepada sebagian hamba Allah. Di ayat yang lain dalam surat Maryam ayat 65 juga disebutkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Dialah, lihat di sini Allah memulai dengan menyebut namanya Rabb. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Rabb seluruh langit dan seluruh bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi tersebut. Setelah itu apa? Fa'budhu wastabir li'ibadati.
maka sembahlah ia. Ini yang dimaksud rububiyah. Mengenal rububiyah Allah akan mengantarkan seseorang untuk melakukan pemurnian uluhiyah atau ibadah untuk Allah. Lihat di sini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Rabb, pemilik, penguasa, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu. Jika engkau sudah tahu itu, maka fa'budhu, maka betul-betullah dalam menyembahnya. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Dan kesabaran itu dibutuhkan ketika melakukan ketaatan atau ibadah. Hal ta'lamu lahu samiyya, adakah engkau tahu ada tandingan yang semisal dengan Allah di alam semesta ini? Tentu saja tidak ada. Itu pada surat Maryam 65. Dan ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh penulis di sini ada sekitar 5 dalil terkait penetapan nama Allah Jalla wa Ala. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari kali ini pada pertemuan tentang nama Rabb yang ada pada nama-nama Allah Al-Husna. Semoga apa yang disampaikan malam hari kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ada hal yang membuat kita termotivasi untuk semakin cinta kepada Allah, semakin membuat kita dekat kepada Allah, dan semakin membuat kita semangat dalam beribadah dan mempersembahkan ibadah tersebut hanya untuknya semata. Demikian apa yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.